اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Pada pagi hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul bermajelis di tempat yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahalanya untuk kita dan memberikan serta melimpahkan rahmatnya, kasih sayang dan kecintaannya kepada kita. Karena mereka yang bermajelis karena Allah Subhanahu wa taala akan dicintai oleh Allah. Dan itu semua manakala kita dasarkan kepada keikhlasan, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan dan qudwah kita, panutan dan figur kita, Nabi yang mulia, Sayyidul Mursalin, Al-Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullahu ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan bawakan pembahasan berikutnya yang telah kita berikan judul, yaitu jenazah yang salihah dan negeri yang baik. Di sini beliau bawakan pembahasan tentang al-janazatus salihah, jenazah yang salihah. Dimaklumi bersama, seseorang hidup di dunia, berapapun umur yang Allah berikan kepada dia, siapapun dirinya, maka pasti akan menjemput ajalnya. Pasti kematian akan mendatanginya. Dan ini adalah suatu ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas setiap anak cucu Adam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanyalah akan dicukupkan balasan pahala kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah mendapatkan keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang memperdayakan. Maka dari suatu nasihat yang sangat berharga bagi kita, manakala kita selalu mengingat yang namanya kematian. Maka Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat", yakni al-maut. Perbanyaklah, kata Nabi, oleh kalian mengingat sang pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kematian adalah nasihat yang terbaik. Kafa bil mauti dzikra, cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Kafa bil mauti izatan, cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat bagi kita. Kita telah mendengar, menyaksikan, atau bahkan melihat dengan mata kepala kita orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mungkin dia adalah keluarga kita sendiri, mungkin dia adalah tetangga kita, mungkin dia adalah teman dekat kita, atau mungkin dia adalah orang yang kita pernah kenal. Ternyata dia sudah meninggal dunia. Maka seseorang manakala menyadari hal tersebut, maka hendaknya dia sadar bahwa sebagaimana orang lain akan meninggal dunia, maka dia pun kelak akan meninggal dunia. Dia pun kelak akan dikuburkan. Dia pun kelak akan menjadi jenazah yang siap dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Semua dari kita adalah calon orang-orang yang akan mati. Semua dari kita kelak akan menjadi jenazah yang akan dikuburkan oleh kaum muslimin yang lainnya. Maka hendaknya kita berusaha agar di saat kita hidup, kita pun menjadi orang yang terpuji. Bukan hanya terpuji di dunia, tetapi juga terpuji di akhirat nanti. Sebagaimana dia berusaha untuk menjadi orang yang mulia di saat dia hidup, maka hendaknya pun dia berusaha untuk menjadi orang yang mulia di saat dia meninggal dunia, menjadi jenazah yang salihah. Dia meninggal di atas kebaikan, dia meninggal di atas husnul khatimah, penutupan yang baik, sehingga jenazahnya disambut oleh malaikat rahmat, bukan malaikat azab. Jenazahnya diterima oleh malaikat-malaikat Allah yang menghamparkan untuknya permadani-permadani surga dan memberikan untuknya minyak wangi dari minyak wangi kasturi yang diambil dari surga. Ini semua harapan semua dari kita tatkala kita meninggal dunia, agar jenazah kita tidak disebut dengan jenazah yang buruk, tetapi jenazah kita disebut dengan jenazah yang salihah. Di sini beliau bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil jinazah", bersegeralah kalian mengurus jenazah. Ini perintah Nabi, kalau ada jenazah segera diurus. Jangan ditunda-tunda pengurusan jenazah. Asri'u bil jinazah, bersegeralah mengurus jenazah, kata Nabi. Fa in taku salihatan, kalau dia adalah jenazah yang baik, fa khairun tuqaddimunaha,
maka itu adalah kebaikan yang kau segerakan untuk jenazah tersebut. Wa in takun siwa dzalik, tapi kalau jenazahnya tidak seperti itu, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka itu adalah keburukan, itu adalah kejelekan yang kalian letakkan di pundak-pundak kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita akan dianjurkannya mengurus jenazah. Dan yang namanya mengurus jenazah itu terfokus pada 4 poin yang terpenting. Dan sebagian ulama menyebutkan 5 poin terpenting. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Yang keempat, mengantar jenazah. Dan yang kelima, menguburkan jenazah. Ini yang diistilahkan dengan fardu kifayah atas setiap muslim atau sebahagian muslim. Apabila telah menegakkannya, maka gugur kewajiban yang lain. Ini fardu kifayah dan hendaknya bersegera untuk mengurusnya. Nabi SAW sebutkan sebab kenapa disuruh bersegera. Karena kalau jenazah itu jenazah yang saleh, maka kalau kamu segerakan pengurusan jenazahnya, maka itu adalah kebaikan yang kau segerakan untuknya. Karena di alam barzakh nanti, seseorang ketika meninggal dunia, dia hidup di alam barzakh. Dan kalau jenazah itu baik, maka insya Allah akan mendapatkan nikmat kubur. Dia akan mendapatkan nikmat kubur, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa kuburnya akan dilapangkan, akan diluaskan, kemudian akan dibukakan untuknya pintu surga, sehingga aroma wanginya surga telah dia rasakan dan telah dia cium. Kemudian akan ada kawannya yang sangat baik dan bagus wajahnya akan menemani dia di alam kuburnya. Kemudian disebutkan lagi beberapa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya tatkala dia di alam kuburnya, yang mana itu adalah persinggahan pertama sebelum menuju alam akhirat. Rasulullah bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan menuju alam akhirat. Nah, kemudian kata Nabi, wa in takun siwa dzalik, tapi kalau jenazahnya tidak seperti itu, artinya jenazahnya bukan jenazah yang salihah, maka itu adalah keburukan yang kau segerakan atau yang kau letakkan di pundak-pundakmu. Itu adalah keburukan yang kau letakkan di pundak-pundakmu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang jenazah yang buruk ini bisa memberikan efek yang buruk bagi orang-orang yang membawanya. Apalagi kalau dia tidak menyegerakannya, maka itu adalah keburukan yang kau letakkan di pundak-pundakmu. Maka ini menunjukkan bahwa jenazah itu baik atau buruknya dia, kita dianjurkan untuk segera mengurusnya. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Nah, hadis ini juga semakna dengan hadis yang beliau bawakan setelahnya. Wa akhrajal Bukhari fi sahih. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudi'atil jinazatu, apabila jenazah diletakkan,
wahtamalahar rijalu ala a'naqihim, dan para laki-laki memikulnya di pundak-pundak mereka. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang membawa jenazah, cara yang benar untuk membawa jenazah adalah dengan dipikul di pundak-pundak, bukan diangkat dengan tangannya, tetapi ditaruh di pundak-pundaknya. Sebagaimana yang hal ini juga ma'ruf di tengah kaum muslimin, ketika membawa jenazah menaruhnya di pundak-pundak mereka. Dan itu yang memang ada dari zaman dahulu, hingga zaman sekarang, walhamdulillah. Nabi menyebutkan, fa in kanat salihatan, kalau jenazahnya itu adalah jenazah yang salihah, qalat, maka perhatikan ya akhwat, perhatikan wahai ummahat. Jenazah itu berkata, qaddimuni, segerakan saya. Ini ucapan jenazah yang soleh tadi. Dia berkata, qaddimuni, segerakan saya. Wa in kanat ghaira salihatin, tetapi kalau jenazahnya bukan jenazah yang salihah, qalat, jenazah itu berkata, wailaha, betapa celakanya, aina yadhabuna biha, kemana mereka membawa pergi ini? Yasma'u sautaha kullu syai'in, suaranya sangat besar, tetapi adakah yang mendengarnya? Kata Nabi SAW, semua dan segala sesuatu mendengarkan suaranya, illal insan, kecuali manusia. Manusia tidak bisa mendengarkannya. Kata Nabi, walau sami'ahu sa'iq, andaikan manusia bisa mendengarkan suara teriakan jenazah tersebut, maka niscaya dia akan pingsan. Ini para akhwat dan para ummahat. Dan kita tidak tahu kita termasuk jenazah yang salihah ataukah tidak. Yang pasti ketika jenazah kita dibawa, kalau dia jenazah yang salihah, dia akan bergembira dan bahkan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, ayo cepat, segerakan saya, segerakan saya. Maksudnya apa? Segerakan pengurusan jenazah saya, segerakan antar ke kuburan. Tetapi kalau dia adalah jenazah yang tidak salihah, dia berteriak seraya mengatakan, betapa celakanya, kemana mereka akan membawaku? Dia berteriak dengan suara yang keras, semua makhluk mendengarkannya kecuali manusia. Kata Nabi, seandainya manusia itu mampu mendengarkannya, mampu mendengarkan suara teriakan mereka, niscaya manusia akan pingsan karena mendengarkan suara itu. Subhanallah. Maka sekali lagi, ini menunjukkan kepada kita bagaimana kemuliaan jenazah yang salihah dan bagaimana kehinaan jenazah yang tidak saleh. Dan juga dari pelajaran penting yang ini, dari perkara yang kita saksikan di sebagian masyarakat kita, hal yang justru bertentangan. Apa itu? Yaitu sebagian orang kalau ada keluarganya yang meninggal, ya, kemudian mereka rela menunggu, ya, keluarga yang mau datang, entah di luar kota atau bahkan di luar negeri, dia tunggu supaya bisa menyaksikan jenazah keluarganya. Ini kesalahan. Iya. Apalagi sebagian orang terkadang misalnya orang tuanya meninggal, sementara dianya berada di negeri yang lain atau di kota yang lain. Maka dia minta agar jenazahnya jangan dulu disolatkan atau jangan dulu dikuburkan, karena menunggu saya datang dulu baru nanti dikuburkan. Ini kesalahan. Seharusnya anak yang soleh berkata begini, kuburkan jenazah orang tuaku, segerakan. Aku tidak ingin menjadi anak yang durhaka karena menunda penguburan kedua orang tuaku dikuburkan. Itu harusnya
yang diucapkan oleh anak yang soleh. Bukan malah dia berkata, tunggu saya, saya ingin menyaksikan jenazah ibu saya atau bapak saya atau keluarga saya. Tidak boleh. Karena itu sama saja menunda pengurusan jenazah yang menyelisihi sabda Nabi SAW tadi. Ya, ini kan biasa kita saksikan. Ketika ada orang meninggal, kemudian ada keluarganya yang berada di kota lain, ya, maka ditunggu. Akhirnya apa? Jenazah tersebut berdiam selama beberapa hari kadang, ya, karena ingin menunggu keluarganya yang datang. Ini kekeliruan. Menyelisih sabda Nabi tadi, asri'u bil jenazah. Bersegeralah dalam mengantar jenazah, mengurus jenazah. Sebab kalau jenazahnya baik, jenazah sendiri yang akan berkata, qaddimuni, segerakan saya. Bagaimana bisa kita menunda sementara jenazah ini seandainya bisa berkata-kata dan bisa didengarkan oleh manusia, dia ingin menyampaikan bahwa segerakan aku di dalam penyelenggaraan jenazahku ini. Kemudian kita seenaknya mengatakan tunda dulu, tunggu saya datang. Ini tidak sepantasnya untuk dilakukan. Dan ini kita saksikan kesalahan yang merata di tengah-tengah masyarakat. Dan sering terjadi penundaan pengurusan jenazah gara-gara ini. Sering terjadi penundaan pengurusan jenazah gara-gara ini. Kalau seseorang misalnya dia ingin mensolatkan jenazah keluarganya, taruhlah dia ingin solatkan jenazah ibunya atau bapaknya atau keluarganya yang lain, tidak harus dia menunggu, ya, atau menunda penyelenggaraan jenazah. Boleh dia untuk segerakan penyelenggaraan jenazah dan nanti dia solatkan. Nanti dia solatkan di kuburan jenazah yang sudah dikuburkan. Karena itu boleh, asalkan jenazah yang dikuburkan belum terlalu lama. Boleh mensolatkan jenazah di kuburan dengan syarat, kata para ulama atau kata sebagian ulama, asalkan jenazah tersebut belum terlalu lama dikuburkan. Misalnya baru beberapa hari. Kalau Syekh bin Bas menyebutkan agar jangan sampai lebih dari 1 bulan. Berarti kalau hanya baru 1 pekan, 2 pekan, masih boleh disolatkan jenazah di kuburannya dengan menghadap kiblat, kemudian takbir solat jenazah. Itu boleh. Sebagaimana Nabi pernah melakukannya. Ada kisah yang sangat menarik dan ini kisah yang hendaknya kita ambil pelajaran. Kisah jenazah salihah. Mungkin pernah mendengarkan kisah ini. Kisah dari jenazah yang bernama Ummu Mihjan. Pernah dengar namanya? Ummu Mihjan. Disebutkan wanita ini adalah wanita yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia pekerjaannya menyapu masjid, membersihkan masjid. Ini Ummu Mihjan pekerjaannya itu. Jadi dia tinggal di masjid, ya, membersihkan masjid, merawat masjid. Dia seorang wanita. Nah, pekerjaannya itu, tapi pekerjaan yang mungkin dianggap oleh sebagian orang sebagai pekerjaan yang remeh. Tapi subhanallah, lihat keutamaan Ummu Mihjan radhiyallahu anha. Beliau ini, Ummu Mihjan, adalah seorang wanita yang fakirah, wanita miskin, dan dia juga wanita yang berkulit hitam, kurang menarik. Nah, disebutkan bahwa wanita ini tatkala meninggal dunia, dan meninggalnya di malam hari. Dia meninggal di malam hari. Kemudian hal tersebut pun diketahui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Ummu Mihjan telah meninggal dunia. Maka para sahabat pun
mengurus jenazah Ummu Mihjan tanpa memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak memberitahukan Nabi, ya, dengan alasan ketika itu sudah waktunya, sudah terlalu larut malam, ya. Kemudian juga sebagian sahabat berpikir, siapa Ummu Mihjan ini? Artinya dia bukan seorang wanita yang ditokohkan, ya. Artinya sebagian sahabat menganggap kurang pentinglah kalau hal ini disampaikan kepada Nabi, tidak terlalu penting. Sebagian sahabat ketika itu meremehkan jenazahnya Ummu Mihjan. Iya. Maka ketika selesai dikuburkan jenazah Ummu Mihjan ini, dalam keadaan Nabi sama sekali tidak tahu. Dalam keadaan Nabi sama sekali tidak mengetahuinya. Kemudian suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan terhadap Ummu Mihjan ini. Kemana si Ummu Mihjan ini? Kemana wanita yang biasa menyapu di masjid ini? Nah, maka Nabi pun bertanya kepada sahabat. Sahabat menjawab, matat ya Rasulullah. Wanita itu, Ummu Mihjan, telah meninggal ya Rasulullah. Mendengarkan itu Nabi langsung mengatakan, hala adantumuni, kalian tidakkah memberitahukannya kepada saya? Kata Nabi, kenapa kalian tidak memberitahukannya kepada saya? Dulluni ala qabriha, tunjukkan saya kuburan Ummu Mihjan. Subhanallah. Jadi Nabi menganggapnya besar. Jadi Nabi SAW menyalahkan sahabat, kenapa kalian tidak beritahukan saya akan meninggalnya Ummu Mihjan? Iya, kalian jangan remehkan kedudukan Ummu Mihjan, walaupun dia hanya sekedar menyapu masjid, ya, pekerjaannya hari-hari tersebut, ya, dia hanya membersihkan masjid. Ini pekerjaan yang mulia. Maka Nabi minta ditunjukkan kuburannya. Apa yang terjadi? Ketika ditunjukkan oleh sahabat jenazahnya Ummu Mihjan, kuburannya Ummu Mihjan, maka Nabi mensolatkan jenazah di kuburannya Ummu Mihjan. Kemudian para sahabat berbaris di belakang Nabi mensolatkan Ummu Mihjan. Nah, subhanallah, lihat, inilah jenazah wanita salihah yang disolatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang sudah disolatkan oleh Nabi SAW, harapan terbesar bahwa dia akan mendapatkan syafaat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan Nabi SAW mensolatkan jenazah Ummu Mihjan tidak lain dan tidak bukan karena memandang kemuliaan Ummu Mihjan, yang walaupun hanya sekedar menyapu masjid, membersihkan masjid, tetapi pekerjaan tersebut jangan dianggap remeh. Maka ini juga termasuk dari perkara yang hendaknya kita perhatikan, para akhwat dan para ummahat, ya. Ketika misalnya masjid kita kotor, kita bersihkan, semangat membersihkan. Jangan ada kotoran dibiarkan kotoran, ya, dibersihkan. Kalau ingin mendapat keutamaan seperti Ummu Mihjan, yang dia bertugas membersihkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memuliakan wanita tersebut, dan Nabi SAW mensolatkan jenazah untuknya. Bahkan para sahabat kembali mensolatkan, berbaris di belakang Nabi mensolatkan jenazahnya Ummu Mihjan, yang hanya pekerjaannya seorang penyapu masjid yang membersihkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga hal yang seperti ini hendaknya diperhatikan. Nah, dan juga dari sini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang tidak boleh meremehkan kedudukan orang lain. Bisa jadi seorang yang kita anggap remeh, seseorang yang kita anggap biasa, justru dia adalah orang yang luar biasa di sisi Allah. Kita tidak tahu. Lihat Ummu Mihjan yang tadinya diremehkan oleh Nabi, oleh sahabat Nabi, apa yang terjadi? Nabi justru memuliakannya. Nabi justru memperhatikannya. Dan Nabi harus bersusah payah datang ke kuburannya, mensolatkannya di sana. Iya, ini menunjukkan bahwa terkadang kita ini menganggap remeh sebagian orang, padahal justru dialah yang lebih mulia. Makanya kita tidak boleh meremehkan orang lain, sembari menganggap diri lebih baik
lebih sempurna daripada orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian juga dari sini apa yang tadi kita sebutkan, bolehnya seseorang sholat di kuburan. Bukan sholat artinya sholat menyembah kuburan atau sholat di kuburan untuk beribadah di sana, bukan. Ini keadaan khusus yang dibolehkan di dalam syariat, yaitu pada jenazah yang baru dikuburkan. Ya, dan kami biasa juga dulu melakukannya, ya, sewaktu di Yaman dulu. Naam, karena santri sangat banyak jumlahnya, terkadang ada sebagian yang belum sempat mensolatkannya. Iya, maka sebagian kita sholat di kuburan jenazah yang baru dikuburkan itu, dan itu biasa dilakukan. Bahkan hampir tiap saat penguburan ada saja orang-orang yang sholat di kuburan. Maksudnya sholat, mensolatkan jenazah dengan sholat jenazah. Nah, bukan sholat fardu 5 waktu atau sholat sunnah, tidak, tetapi sholat fardu kifayah, sholat jenazah terhadap jenazah yang baru dikuburkan, yang belum mencapai jenazahnya usia 1 tahun 2 tahun. Kalau setahun 2 tahun tidak boleh, tetapi kalau baru, ya, 1 bulan, kurang dari 1 bulan, nah ini yang seperti ini diperbolehkan. Wallahu alam bissawab. Para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Ini terkait dengan jenazah yang salihah. Adapun pembahasan berikutnya di sini disebutkan terkait dengan negeri yang baik. Al-baldatus salihah, negeri yang saleh. Dibawakan oleh penulis, oleh Ummu Abdillah, al-baldatus salihah tusyajji'u 'alal khair. Negeri yang baik akan menjadi pendorong, akan menjadi motivasi untuk melakukan amal kebaikan. Negeri yang baik akan menjadi pendorong, penggerak untuk melakukan amal kebaikan. Hadis yang cukup masyhur, ya, mungkin sering kita dengarkan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kisah, ya, tentang pembunuh 100 nyawa. Mungkin pernah dengar, ya, kisah pembunuh 100 nyawa, ya. Jadi diceritakan oleh Nabi SAW, kana fi man kana qablakum rajulun. Dahulu Nabi bercerita, ada orang sebelum kalian, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia telah membunuh 99 orang. 99 orang sudah dia bunuh. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Namun orang ini ingin bertaubat. Maka dia bertanya kepada orang yang paling berilmu. Fadulla ala rahibin. Maka ia pun ditunjukkan kepada seorang rahib. Dalam sebagian riwayat, ia ditunjukkan kepada seorang yang merupakan ahli ibadah. Fa'atahu, maka dia pun datang kepada ahli ibadah tersebut untuk meminta nasihat. Faqala, dia pun berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, bahwa dia telah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah, apakah masih ada taubat bagi dirinya? Maka faqala, ahli ibadah itu pun menjawab, la, tidak ada taubat bagimu. Faqatalahu, maka orang tersebut membunuh si ahli ibadah tadi, karena dia marah, ya, seakan-akan tidak ada pintu taubat bagi dia. Maka dia pun membunuh si ahli ibadah tersebut. Fakammala bihi mi'ah, sampai akhirnya dia genap membunuh 100 orang. Tadi 99, sekarang 100 orang. Summa sa'ala an a'lami ahlil ard. Kemudian dia bertaubat dan ingin memperbaiki lagi. Dia pun bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Fadulla ala rajulin alimin. Maka ia pun ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang berilmu. Faqala, maka dia pun berkata,
innahu qatala mi'ata nafsin, sesungguhnya dia telah membunuh 100 orang. Fahal lahu min taubah, adakah taubat baginya? Faqala na'am. Si ahli ilmu ini menjawab, iya, ada taubat bagimu. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang menghalangi antaramu dan antara taubat? Maksudnya apa? Selama kamu mau bertaubat, maka pintu taubat selalu dibuka. Kemudian orang ini berkata, intoliq. Si ahli ilmu ini berkata, intoliq ila ardi kada wa kada. Berangkatlah kamu ke negeri ini dan ini. Ditunjukkan negerinya. Fa inna biha unasan ya'budunallah. Karena di sana ada orang-orang yang baik yang dia menyembah Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardik, jangan kau kembali ke negerimu. Fa innaha ardu su'in, karena negerimu adalah negeri yang buruk. Fantalaqa, akhirnya orang ini betul-betul bersungguh-sungguh mau taubat. Dia pun berangkat. Hatta idza nasafat tariq atahul maut. Ketika dia berangkat, di tengah perjalanan dia pun meninggal dunia. Subhanallah. Apa yang terjadi? Fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab mendatangi jenazah tadi. Berselisih dia. Malaikat rahmat dan malaikat azab merasa dialah yang berhak untuk membawanya. Faqalat malaikatur rahmah. Malaikat rahmat berkata, jaa taiban muqbilan biqalbihi ilallah. Orang ini datang dalam keadaan bertaubat dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Saya yang berhak membawanya. Wa qalat malaikatul azab, tapi malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qat. Dia belum pernah beramal sekalipun. Dia belum pernah beramal. Dia akan meninggal dunia namun belum sempat beramal. Berselisih malaikat rahmat dan malaikat azab. Apa yang terjadi? Fa'atahum malakun fi surati adamiyin. Maka datanglah kepada mereka berdua satu malaikat lagi, ya, dalam wujud seorang manusia. Faja'aluhu bainahum. Akhirnya malaikat ini yang menjadi penengah antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Faqala, lihat bagaimana keputusan malaikat ini untuk dua malaikat yang berselisih tadi. Qisu ma bainal ardain. Kalian ukur jarak antara dua bumi ini. Jarak tempat dia meninggal dengan negerinya dan jarak tempat dia meninggal dengan negeri baik yang mau dia tuju. Kata malaikat ini, fa'atahum fa ila ayyatihi makana adana fahuwa lahu. Maka kalau jarak antara tempat dia meninggal lebih dekat dengan jarak negeri yang dia tuju, maka dibawa oleh malaikat rahmat. Tetapi kalau jarak antara tempat dia meninggal dengan negeri yang dia tinggalkan, negerinya yang buruk, lebih dekat, maka dibawa oleh malaikat azab. Itu keputusan malaikat. Faqasuhu, maka diukurlah. Fawajaduhu adana ilal ardillati aroda. Maka ternyata jarak tempat dia meninggal dengan jarak negeri yang mau dia tuju itu lebih dekat. Dalam satu riwayat lebih dekat 1 jengkal. Faqabadathu malaikatur rahmah. Sehingga dia pun dibawa oleh malaikat rahmat. Subhanallah. Pembunuh 100 nyawa akhirnya apa? Dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, ini kisah yang luar biasa, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Judulnya terkait dengan negeri yang baik, memotivasi untuk melakukan kebaikan. Lihat orang ini, ketika dia membunuh 100 nyawa, sebelumnya 99 nyawa dia bunuh, kemudian akhirnya genap 100 nyawa, apa yang terjadi? Orang ini kan mau bertobat, sungguh-sungguh mau tobat, tetapi yang pertama salah orang, dia datang kepada bukan ahli ilmu, tetapi ahli ibadah. Dia bukan orang yang berilmu. Nah, terkadang orang kalau tidak berilmu, ya,
itu bisa menjadi kebinasaan bagi dirinya. Lihat si ahli ibadah ini mati gara-gara dia menjawab tanpa ilmu. Orang kalau mau bertaubat, masa tidak ada taubat baginya? Sekalipun orang itu membunuh, ya, sekalipun orang itu melakukan dosa besar, seberapapun dosanya, selama dia mau taubat, selama dia mau memperbaiki diri, masih ada kesempatan. Karena taubat itu tidak diputus oleh Allah sebelum datang dua hal. Kalau ada dua hal ini datang, taubat tidak berguna lagi. Apa itu? Yang pertama, ketika matahari terbit dari barat. Tidak berguna yang namanya taubat kalau matahari sudah terbit dari barat. Yang kafir, yang musyrik, tidak ada lagi taubat. Yang kedua, ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Kata Nabi, Allah menerima taubat seseorang selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Tsunami sudah mau menerjang, baru dia mau istighfar. Tidak akan berguna yang namanya taubat. Sudah kematian sudah di depan mata. Ya. Taubat itu diterima ketika kita masih hidup, kita masih sehat, atau sedang sakit tetapi nyawa belum sampai ke tenggorokan. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seberapapun dosanya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Karena Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Sehingga jangan putus asa. Ada sebagian orang, ya, ketika dia berbuat dosa, sudah kayaknya sudah terlanjur gitu. Kayaknya sudah saya ditakdirkan sudah begini sudah. Biarlah saya begini. Ini berputus asa dari rahmat Allah. Seorang kalau mau sungguh-sungguh taubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya, Allah akan menerima taubatnya. Kita mungkin pernah dengar hadis orang yang punya dosa 99 lembar gulungan catatan, yang satu lembar saja sejauh mata memandang. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Amal kebaikannya ternyata lebih berat. Kayaknya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga seseorang, ya, terkadang dia bertaubat, kemudian dia berbuat dosa lagi, kemudian taubat lagi, berbuat dosa lagi, taubat lagi. Yang seperti ini adalah hal yang terjadi pada manusia. Nah, dosa, taubat, dosa, taubat lagi, dosa, taubat lagi. Memang hal tersebut terjadi pada manusia. Dan dia jangan sampai berputus asa. Terus dia bertaubat, terus dia memperbaiki diri. Karena manusia itu biar bagaimanapun tidak ada yang sempurna. Dia selalu jatuh dalam kesalahan. Dia selalu jatuh dalam dosa. Sehingga dia harus terus bertaubat dan memperbaiki diri. Nah, kemudian juga perhatikan di dalam hadits ini pentingnya ilmu. Lihat, kalau dengan ilmu seseorang akan memberikan perbaikan. Lihat ahli ilmu yang menjawab dibandingkan dengan ahli ibadah yang tidak punya ilmu, ya. Si ahli ibadah karena tidak punya ilmu menjawab sesuai dengan hawa nafsunya. Akhirnya mencelakakan dirinya. Dia pun dibunuh juga. Tapi ahli ilmu yang ditanya, dia menjawab dengan ilmunya. Maka ini keutamaan orang yang berilmu di atas seluruh ahli ibadah. Ahli ibadah kalau dia tidak punya ilmu, maka itu kurang. Tapi orang yang berilmu itu lebih utama. Nah, walaupun ilmu harus menuntut adanya ibadah, ilmu menuntut harus adanya amalan. Sebagaimana amalan tidak akan benar tanpa ada ilmu. Iya. Kemudian perhatikan bagaimana suatu negeri bisa mempengaruhi orang untuk buruk. Suatu tempat, suatu lingkungan bisa mempengaruhi perilaku dan keadaan kita. Makanya dari sini ya akhwat, wahai ummahat,
pentingnya seseorang mencari lingkungan baik, bukan mencari lingkungan buruk. Iya, cari komunitas-komunitas yang baik. Naam, bergaul dengan kawan-kawan yang baik. Jangan teman bergaulnya orang-orang yang suka menggibah. Jangan teman bergaulnya orang-orang awam. Ya, tetapi hendaknya bergaul, cari komunitas-komunitas yang baik. Ya, yang mengenal sunnah dengan baik, mengenal agama dengan baik, berkawan dengannya. Jangan berkawan dengan orang-orang yang manhajnya tidak benar. Iya, hendaknya dia pandai memilih teman, kemudian memilih tempat, lingkungan, tempat tinggal. Ini juga penting, karena seseorang kalau lingkungannya tidak baik bisa mempengaruhi dirinya. Lihat orang ini, ketika dia mau tobat, si ahli ilmu ini suruh dia berhijrah. Suruh dia apa? Berhijrah. Nah, inilah seseorang ketika dia ingin memperbaiki diri, berhijrah dari tempat buruknya ke tempat yang lebih baik. Kalau dia merasa lingkungan tempat tinggalnya tidak bagus, dia pindah dari sana, cari lingkungan yang lebih baik. Iya, agar jangan sampai dianya ditimpa perkara-perkara yang tidak baik. Dan sebagaimana adanya negeri yang baik, adanya tempat yang baik, adanya lingkungan yang baik, ini akan memotivasi seseorang untuk melakukan amal kebaikan pula. Iya, akan memotivasi seseorang untuk melakukan amal kebaikan. Dan ini nampak, ya kan? Ketika seorang misalnya berada di masjid, ya, seseorang ketika di masjid, ya, tentunya tidak ada yang mau melakukan maksiat di masjid. Ayo pergi ke masjid, ngapain? Mau maksiat dulu. Tidak ada yang seperti itu. Kebanyakannya orang mau ke masjid untuk baik. Kenapa? Karena tempatnya tempat yang baik. Ya kan? Tempatnya tempat yang baik. Sama ketika kita misalnya berada di lingkungan yang baik, komunitas yang baik, maka ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi lebih baik. Makanya kalau kita ingin menjadi orang baik, orang soleh, cari pertama kawan-kawan yang soleh, kedua cari lingkungan-lingkungan yang solehah. Nah, kalau sekarang ini di dunia maya, cari komunitas-komunitas yang soleh. Jangan dia teman bergaulnya orang-orang yang suka menggibah atau suka maksiat atau bicara-bicara yang tidak ada kaitannya dengan meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Allah. Nah, ini dari perkara yang penting. Nah, wallahu alam bisawab. Demikian mungkin yang bisa kita dapatkan pada pertemuan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.